Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini mungkin masih panik karena mungkin pertanyaannya belum bisa dijawabkan dengan aktif. Oke, hari ini aku pengen menyapa kalian, happy weekend semuanya. Dan aku pengen kasih tahu ke kalian tentang permasalahan aplikasi pinjol. Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silakan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, apa kabar hati yang mungkin hari ini sedang galau, yang masih saja terus gelisah dan merasa serba salah, yang mungkin hari ini hidupnya masih nggak nyaman karena tiap hari mendapatkan teror dan intimidasi dari aplikasi pinjaman uang online. Atau mungkin yang hari ini sedang menghadapi ancaman akan dilakukan penyebaran data. Atau mungkin mereka akan mengedit-edit foto kita. Atau mungkin sedang mendapatkan ancaman mereka akan menelpon semua yang ada di kontak kita. Atau sekarang sedang bingung bagaimana caranya untuk mencari dana talangan ke sana kemari setelah minjam di sana dan di sini. Dan ujung-ujungnya pasti membuat kita pusing 7 keliling. Oke, hari ini aku pengen kasih tahu ke kalian, buat kalian yang sudah mengalami penyebaran data pribadi sewaktu melakukan pengajuan pinjaman uang online, atau untuk kalian yang sudah foto-foto dan videonya diambil dari galeri handphone kalian, tidak usah dibayar lagi. Sudah pasti itu pinjol ilegal. Apabila hal itu terjadi, maka kalian tidak wajib untuk membayar. Kenapa seperti itu, Bang? Jelas, pinjol-pinjol yang bisa melakukan hal itu adalah pinjol-pinjol ilegal. Karena OJK sudah ngasih tahu bahwasannya pinjol-pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin hanya boleh mengotorisasi 3 hal. Yang pertama adalah kamera, mikrofon, dan location. Setelah itu tidak boleh. Jadi kalau hari ini ada aplikasi pinjol yang mengancam kalian untuk melakukan penyebaran data, fix, pinjol itu ilegal. Menko Polhukam RI udah mengatakan, Pak Mahfud MD, bila perlu pinjol-pinjol ilegal itu tidak usah dibayar. Karena mereka per hari ini tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Mereka tidak patuh, tidak taat, tidak tunduk, dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu hanya memanfaatkan situasi kita yang masih sedang susah. Mereka hanya akan meraup dan mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Oleh sebab itu mereka akan melakukan semua cara agar kita bisa terperdaya dan terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol tersebut. Jadi udah jelas, jika hari ini banyak juga laporan dari teman-teman yang mengatakan bahwasannya aplikasi pinjol legal OJK sekalipun kadang-kadang penagihannya cukup tidak manusiawi, Bang. Oke, gue juga kasih tahu, AFPI udah ngasih tahu, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia, bahwasannya penagihan pinjol itu tidak boleh menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Pinjol-pinjol itu tidak boleh menggunakan sara, intimidasi, dan ancaman apapun. Jadi udah cukup jelas, jika masih ada aplikasi-aplikasi pinjol yang menagih dengan gaya barbar seperti itu, kalian bisa langsung laporkan kepada pihak OJK. Ya, per tanggal 2 hari yang lalu ya, di bulan Maret ini, aplikasi pinjol yang berlabel OJK dan memiliki status terdaftar dan berizin itu semakin terus berkurang. Dan Pak Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar untuk tidak menambah lagi sampai nanti aplikasi-aplikasi pinjol ini memang sudah benar-benar rapi. Memang sudah benar-benar bisa dikoordinir secara pasti. Ya,
Dan untuk kalian yang hari ini sudah disebar data, kalau seandainya hal itu masih terus berlanjut dan hari ini sudah terjadi, tidak usah dibayar sekalian. Ketika mereka tidak bisa bernegosiasi dengan baik dan benar. Apalagi kalau kalian itu masih disuruh dipaksa untuk membayar semua tagihan-tagihan dengan bunga yang tinggi, dengan bentuk penipuan-penipuan hari ini ya. Banyak hari ini saudara-saudara kita itu yang tertipu dari segi tenor. Karena di iklan-iklan mereka itu, mereka mengiklankan durasi pinjaman itu sampai dengan 90 hari. Nggak taunya 2 minggu, 1 minggu, atau mungkin 20 hari sudah ditagih dengan barbar, dengan bunga yang cukup tinggi. Dan untuk kalian yang hari ini sedang diancam-ancam ingin disebar data karena mungkin belum mampu melakukan pembayaran, kalian tidak perlu takut, tidak perlu resah dan merasa gelisah. Hari ini bulatkan tekad kita untuk menyiapkan mental kita menghadapi masalah ini. Jadi kalau kalian terus-terusan mikirnya yang aneh-aneh, bang, ini gua bakal malu bang, bang, ini nanti gua sama orang kantor bakal begini begitu. Udah, stop. Yang penting kalian harus bisa keluar dari semua masalah ini. Untuk aplikasi pinjol, daftar-daftar aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK, kalian bisa cek di video sebelumnya. Selain dari nama-nama aplikasi tersebut, maka aplikasi pinjol itu dinyatakan ilegal. Kalau ilegal, Pak Menko Polhukam bilang kalau tidak bisa bernegosiasi, mereka tidak mau dibayar pokoknya saja, udah tidak usah dibayar sekalian. Jadi kalau yang hari ini sedang mendapatkan ancaman pengen disebar data ya, yang pertama kasih tahu sama mereka, ancaman ini sudah melanggar hukum. Dan yang kedua, ketika hal itu terjadi, saya tidak akan membayarkan tagihan apapun dari aplikasi kalian. Jadi memang salah satu cara untuk merontokkan yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ya dengan cara gagal bayar. Bahkan kita sama-sama melihat dan mengetahui ya, beberapa waktu yang lalu pihak kepolisian berhasil meringkus kembali aplikasi-aplikasi pinjol yang ternyata diduga berasal dari negara asing, bukan dari putra daerah kita, bukan dari warga negara Indonesia. Jadi mereka itu meracuni kita sesama anak bangsa ya. Terakhir hari ini yang gontok-gontokan tuh kita sama kita, dan keuntungannya dibawa lagi keluar karena mereka tidak membayarkan pajak dan tidak memberikan kontribusi apapun. Memang kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar kompak untuk gagal bayar massal aja sekalian. Karena hari ini banyak yang mendapatkan teror dan intimidasi itu adalah kita, dan kadang-kadang cukup disayangkan ya, yang melakukan hal tersebut juga adalah saudara-saudara kita. Dan untuk abang-abang debt collector ya, debt collection khususnya untuk aplikasi pinjol, coba lihat bang, apakah abang sudah bekerja di aplikasi pinjol yang sudah terdaftar atau berizin OJK atau tidak. Karena hari ini banyak juga saudara-saudara kita itu yang mengaku tertipu juga yang sebagai debt collection ini. Dan alhamdulillah sudah banyak yang keluar. Karena mereka juga ketika di awal mendapatkan tawaran pekerjaan, mereka juga nggak tahu kalau seandainya ternyata pekerjaannya seperti ini. Ya alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan informasi dan hatinya terbuka untuk keluar dari bekerja dari aplikasi-aplikasi pinjol ini ya. Jadi udah cukup jelas ya kawan-kawan. Kalau seandainya kalian mendapatkan teror dan intimidasi serta diancam untuk sebar data, ya sudah, tidak usah dibayar sekalian kalau mereka memang tidak mau untuk bernegosiasi tentang masalah bunga yang harus kita bayar. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.